Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video ke-8. Ini adalah video terakhir untuk topik Google Classroom, gitu ya. Nah, semoga teman-teman sudah memahami dari video pertama sama video ke-7. Kalau masih ada yang bingung, silahkan ulangi lagi. Ada yang salah, cek lagi video saya sebelumnya, gitu ya. Nah, di sini saya akan langsung saja pada video terakhir ini yang akan saya paparkan adalah bagaimana kita membuat rubrik dan menilai tugas siswa. Karena ketika kita memberikan suatu tugas pada siswa kita, maka kita juga harus memiliki rubrik ataupun bagaimana cara kita menilai standarnya seperti apa. Nah, itu yang harus jelas. Oke, di sini kita langsung saja ke kelas virtual Google Classroom sudah saya buat. Nah, ini sudah ada video topik-topik yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, kita langsung ke tugas. Kita bisa misalnya buat tugas gini ya. Nah, ke sini ke tugas yang tadi. Ini misalnya makalah seperti tadi ya. Jadi ingat kita harus buatnya sekalian, jangan seperti tadi gitu ya. Kalau sudah buat makalahnya, tapi ternyata ya sudah buat tugas makalah, tapi tidak buatkan rubrik. Oke, ini opsional. Kita misalnya, bentar, ini topik di topik 1, kemudian batas waktu, sama saja seperti tadi, sama. Nah, di bagian rubrik ini, teman-teman, kita bisa buat rubrik mendadak, kita bisa buat gunakan rubrik yang sudah ada, ya, atau kita bisa import dari spreadsheet. Jadi kita buat di Google Sheet, kita tinggal import saja. Kita buat rubrik di sini. Nah, di sini teman-teman, yang pertama adalah gunakan skor. Ini on kan. Dia menurun. Ini artinya dari poin 4, 3, 2, 1 atau dari 10, 9, 8 nilainya. Tergantung kita nilainya berapa. Nah, di bagian ini tentunya teman-teman harus sudah membuat terlebih dahulu rubrik yang sudah dibuat. Jangan sampai kita mendadak di sini. Jadi sudah dibuat di Google, di Word ataupun di Excel. Oke, contohnya seperti ini sudah saya buat. Rubrik penilaian makalah dan bahan presentasi. Nah, di sini saya akan contohkan dua rubrik penilaian saja, dua aspek penilaian. Jadi tugasnya itu apa? Misalnya makalah. Kemudian aspek penilaiannya apa yang dinilai? Contoh sistematika makalah, kelengkapan makalah, kejelasan makalah, kebenaran konsep, itu harus jelas apa yang akan kita paparkan pada siswa kita. Jadi mereka tahu apa sih yang dinilai dari makalah yang saya buat, gitu ya. Jadi mereka akan maksimal di sana. Contoh, mereka akan mendapatkan nilai 4, maksimalnya 4 itu ketika makalah dibuat sesuai sistematika penulisan jelas dan benar. Nah, mereka akan mendapatkan nilai 4 di kelengkapan makalah ketika makalah mereka itu dibuat secara lengkap sesuai petunjuk pembuatan makalah, misalnya di sini ya. Mereka akan mendapatkan nilai 1 ketika makalahnya itu tidak sesuai dengan sistematika atau salah. Nah, ini contohnya. Dan langsung saja di sini saya akan masukkan judul kriteria. Judul kriteria itu ini, sistematika makalah. Kita isi, copy paste saja deskripsinya. Ini misalnya untuk penilaian makalah. Nah, poin ini akan saya buat 4. Nah, poin tertingginya 4. Itu ini kita bisa tulis sangat baik. Deskripsi kita masukkan, deskripsi kriteria itu apa. Selanjutnya kita bisa tambahkan poin ini 3. Nah, judul levelnya adalah baik. Kemudian deskripsinya apa. Kita tinggal kopas, makanya buat terlebih dahulu rubriknya di Word atau di Excel gitu ya, agar tidak mendadak seperti ini. Judulnya cukup. Oke, deskripsinya apa? Saya tinggal tambahkan kembali. Poinnya ini 1, judul levelnya kurang. Deskripsinya apa? Nah, di sini kita tinggal kopas. Copy paste. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung ini. Nah, ini ya. Bisa langsung cek di sini. Misal mau menambahkan, tambah kriteria juga bisa, tapi agak lebih cepat. Kita tinggal mengganti sistematika makalah
kemudian mengganti misalnya deskripsi kriteria, kemudian mengganti deskripsi, karena ini pasti sama. Kita tinggal duplicate, duplikat kriteria. Nah, ini kan kita tinggal ganti aja nih bagian ininya dengan kelengkapan makalah. Ini sama penilaian, poin sangat baiknya sama, kita tinggal ganti deskripsinya saja, ya lebih cepat. Nah, sorry. Oke. Selanjutnya seperti ini. Nah, sudah ya, saya akan buat contohnya 2 saja. Kalau sudah, kita bisa simpan. Nah, seperti ini sudah ada rubrik ya. Nah, ini silahkan unggah makalah Anda. Ini saya buat makalah 2 ya, tadi contohnya. Kita langsung tugaskan saja seperti ini. Nanti akan seperti ini di tampilan siswa. Nah, seperti ini kita ke luar. Nah, ini di bagian makalah 2. Nah, ini sudah, mereka akan tahu ketika kita sudah memiliki penilaian rubrik, mereka akan tahu nih nilai 4 tuh kenapa, apa yang dinilai. Nah, nilai 2 itu apa? Apa sih yang dinilai? Oh, sistematika, oh, kelengkapan. Ini akan membantu siswa untuk memahami apa sih yang dinilai dari makalah aku gitu. Nah, kita bisa langsung sebagai siswa upload saja, unggah filenya ini. Kemudian kita serahkan. Nah, dia akan langsung kita nilai ya. Kita cek. Nah, ini sudah ada yang menyerahkan nih. Nah, di sini Aan itu sudah menyerahkan makalahnya. Nah, kita bisa langsung nilai. Nah, sudah ada nih di sini nih, aspek yang dinilai. 4 itu berapa, 3 berapa, cukup itu berapa, begitu. Kita tinggal klik nilainya berapa. Bisa kita cek di sini makalah itu bagaimana, sudah sesuai dengan sistematika, apakah sudah lengkap sampai di kesimpulan dari latar belakang, isi penutup. Oke, ternyata ini dari segi sistematika dia sudah lengkap, sudah dengan jelas. Kemudian dari segi kelengkapan ternyata ada yang kurang lengkap, misalnya ada di topiknya, jadi saya berikan dia 3 saja. Oke, di sini misalnya tingkatkan, ini komentar dari guru untuk siswa gitu ya, kemampuan menulis. Posting. Nah, setelah ini, sudah ketangguhan nih nilai di sistematika, itu dia mendapatkan nilai 4, di kelengkapan mendapatkan nilai 3. Totalnya adalah 87,5 dari 100 nilai. Kita kembalikan pada siswa dengan nilai 87,5, kita kembalikan. Nah, setelah seperti ini, akan tahu nih nilai dia berapa. Kita tinggal refresh saja. Nah, dia sudah tahu nih nilai dia berapa. Bisa kita cek dari depan. Nah, di makalah makalah sudah ada nilai 87,5. Dia akan tahu, oh ternyata nilai aku mendapatkan 4 di penilaian pertama. Ternyata di penilaian kedua aku dapat nilai 3. Kenapa? Dia poinnya baik. Oh, ternyata makanya aku kurang kesimpulan misalnya seperti itu. Misalnya diminta untuk perbaikan, kita bisa kirim ulang atau kita bisa balas di sini pesan gurunya. Terima kasih. Ini nanti dari gurunya itu akan muncul respon siswa. Gitu. Di Google Classroom ini sangat mudah, jadi nilai siswa itu langsung muncul. Oke, itu saja mungkin terkait bagaimana cara kita menambahkan kuis, menambahkan tugas dan sebagainya di video series tentang Google Classroom. Selamat bereksplorasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.